Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami kelompok C3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bioakustik suara panggilan kodok Duta Virnus Melanosticus menggunakan perangkat lunak Audacity. Eh, Lanjut. Eh, Kami mengerjakan ini saya sendiri, tidak sendiri. Ada rekan-rekan saya yaitu Aisyah, kemudian saya sendiri Barokah Mubarak, kemudian ada Davina Isadora Morita, kemudian ada Devin Samarani, ada Sabrina Najwa P, Tisha, dan kemudian ada Tisha Salsabila Sebagja. Lanjut. Oke, yang pertama untuk abstraknya, analisis bioakustik pada katak menggunakan perangkat lunak merupakan pendekatan kuantitatif yang efektif untuk memahami aspek fisiologi serta perilaku komunikasi pada amfibi, termasuk dalam pengenalan spesies dan kajian seleksi pasangan. Variasi parameter akustik dapat terjadi akibat faktor fisiologi seperti ukuran tubuh dan mekanisme produksi suara melalui paru-paru, laring, dan kantong vokal, serta faktor lingkungan seperti suhu dan kebisingan. Pada pengamatan ini dilakukan perekaman suara dan video untuk menganalisis karakteristik bioakustik melalui parameter temporal dan spektral. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak Audacity dengan pengukuran parameter meliputi call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dan frekuensi dominan. Berdasarkan karakteristik bioakustik yang diperoleh, spesies yang diamati teridentifikasi sebagai Dutaprinus melanosticus. Keywords Audacity, frekuensi, katak, dan suara. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana katak dapat bersuara. Pertama-tama, proses vokalisasi katak itu terjadi ketika udara dari paru-paru dipaksa keluar melewati pita suara di laring, yang menghasilkan getaran yang kemudian diperkuat oleh kantung vokal. Kantung vokal berfungsi sebagai resonator yang memperbesar intensitas suara sehingga dapat terdengar jauh. Apa yang diketahui adalah struktur anatomi alat suara yang termasuk laring dan kantong vokal itu bervariasi di antar spesies sehingga menghasilkan perbedaan karakter suara. Perbedaan tersebut bisa mulai dari pola suara yang khas, baik dari segi frekuensi, durasi, maupun ritme. Sehingga suara dapat digunakan sebagai identifikasi spesies di alam. Sejauh ini terdapat yang kita ketahui adalah 3 suara yang digunakan, yaitu advertisement call untuk menarik pasangan, territorial call untuk mengusir saingan, dan juga aggressive call untuk saingan. Selanjutnya ada identifikasi spesies. Spesies amfibi yang ditemukan oleh kelompok kami diidentifikasi sebagai Dutapyrinus melanosticus berdasarkan karakter morfologi eksternal. Identifikasi dilakukan melalui pengamatan ciri diagnostik yang meliputi ukuran tubuh yang relatif besar, tekstur kulit yang kasar dengan kutil-kutil yang menonjol serta keberadaan kelenjar paratoid yang berkembang di posterior mata. Pola warna tubuh yang kecoklatan dengan bintik gelap turut memperkuat penentuan spesies ini. Spesies ini diketahui umum ditemukan pada habitat terestrial yang terganggu, termasuk area pemukiman, saluran air, dan lingkungan yang lembab di sekitar aktivitas manusia, sehingga keberadaannya ini konsisten dengan lokasi penemuan spesies ini yang telah kami dapatkan. Selanjutnya, ada parameter bioakustik panggilan kodok. Dalam konteks bioakustik, parameter akustik panggilan melanosticus itu meliputi karakteristik temporal dan spektral. Parameter temporal itu mencakup call duration, pulse number, dan pola ritme pulse. Sedangkan parameter spektral itu mencakup dominan frekuensi. Selanjutnya, ada fisiologi produksi suara kodok. Dalam konteks fisiologi kodok, produksi suara itu berkaitan erat dengan mekanisme respirasi dan fungsi kantung vokal.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, suara pada katak itu dihasilkan melalui aliran udara dari paru-paru yang melewati laring, kemudian diperkuat oleh kantung vokal sebagai resonator. Variasi frekuensi dan pola temporal suara kodok mencerminkan kondisi fisiologis serta fungsi perilaku seperti komunikasi reproduktif, pertahanan teritorial, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, ada karakteristik suara. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai karakteristik suara, saya akan memberikan informasi sedikit bahwa analisis bioakustik ini merupakan pendekatan penting dalam studi fisiologi hewan untuk memahami karakteristik sinyal suara yang dihasilkan oleh suatu makhluk hidup. Suara hewan itu dapat dideskripsikan melalui berbagai parameter akustik, yaitu yang pertama ada call duration, di mana call duration merupakan durasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu panggilan. Kemudian ada pulse number, yaitu jumlah pulse atau komponen individual dalam setiap panggilan. Kemudian ada dominant frekuensi, yaitu titik frekuensi saat mencapai intensitas maksimum. Selanjutnya ada call period, yaitu panggilan pertama hingga awal panggilan berikutnya. Kemudian ada interpulse interval, yaitu waktu yang dibutuhkan dari akhir panggilan pertama hingga awal panggilan berikutnya. Dan yang terakhir ada domain frekuensi, yaitu tentang frekuensi yang berbeda dengan intensitas kurang dari 10 dB dari frekuensi dominannya. Selanjutnya, nah, ini merupakan aplikasi yang kami gunakan untuk menganalisis suara kodok, yaitu Audacity. Di mana Audacity ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengedit audio dari berbagai sumber. Audacity ini menyediakan fitur untuk mengecilkan suara, menghilangkan noise, menampilkan gelombang suara, dan menganalisis frekuensi. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial Audacity. Selanjutnya, tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Audacity. Baik, yang pertama, kita bisa klik file, lalu pilih audio, kita suara atau noise dari luar suara yang kalian targetkan, maka kita bisa menghilangkan noise tersebut dengan cara lock semua bagian audionya, kemudian pergi ke efek, lalu kemudian ke noise removal and repair, kemudian noise reduction, kemudian nah, untuk melihat durasi dari call duration, kita bisa lihat di bagian bawah ini. Di bagian bawah dari aplikasi Audacity dan make sure tampilannya adalah start and length of selection. Kemudian, untuk melihat call period, kita bisa lakukan dengan cara blok chart pertama sampai sebelum chart kedua. Seperti ini. Ini dinamakan call period. Kemudian, untuk mengetahui interpulse interval, kita dapat dilakukan dengan cara lock audio di antara chart pertama dan chart kedua, yaitu seperti ini dinamakan interpulse interval. Kemudian, untuk melihat pulse number, kita bisa blok satu chart, kemudian pergi ke view, lalu kita zoom in atau perbesar. Nah, setelah itu, kita bisa perbesar kembali sampai pulse number-nya itu terlihat.
Nah, perbesaran ini sudah cukup untuk melihat pulse number, dan setelah itu kita bisa menghitung berapa pulse number dari satu call duration. Nah, setelah itu, untuk melihat frekuensi, kita bisa zoom out dari tampilan zoom in-nya, lalu kita blok satu chart lagi, kemudian kita pergi ke Analyze, kemudian kita pilih Plot Spectrum. Nah, di sini kita bisa melihat berapa frekuensi domain dari satu call duration tersebut. Lalu untuk keseluruhan pengamatan ini terdapat metode yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan alat dan bahan seperti berikut: telepon seluler, mikrofon, alat perekam suara, laptop, aplikasi Audacity, dan katak. Dengan cara kerja yang pertama, perekaman suara dan pengambilan video katak dilakukan di habitat katak yang telah ditemukan menggunakan ponsel atau alat perekam suara yang telah disiapkan. Lalu, kondisi lingkungan di tempat katak juga ditemukan juga dicatat. Yang ketiga, suara katak ditransfer ke software Audacity melalui laptop. Yang keempat, analisis dilakukan untuk mendapatkan data dari call duration, call period, pulse number, interpulse interval, demand frekuensi, peak frekuensi, dan minimum maksimum frekuensi. Lalu ada hasil Audacity. Berdasarkan hasil visualisasi oscillogram, kami mengidentifikasi 8 call. Namun, 3 call kami pilih sebagai sampel untuk dianalisis lebih lanjut. Tabel ini menunjukkan perbandingan pada 3 call yang dianalisis. Secara umum, di sini terlihat adanya peningkatan jumlah pulse seiring dengan meningkatnya duration. Next. Pada call 1 didapat call duration sebesar 0,5 second yang memiliki call period terbesar di antara kedua call lainnya, yaitu sebesar 1,250 second. Jumlah pulse yang terdata menjadi yang terkecil dibandingkan dengan kedua jumlah pulse call yang lain, yaitu 28. Lalu interval antar pulse yang cukup besar yaitu 1 second. Peak frekuensi dan rentang frekuensi maksimum dan minimum call 1 menjadi yang paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 1490 Hz dan 167 sampai 10.700. Selanjutnya adalah call yang kedua. Jadi call yang kedua ini didapat data bahwa rata-rata karakteristik dari call 2 ini memiliki nilai yang bisa dibilang di tengah-tengah. Artinya dia tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Bisa dilihat di sini call duration sampai dengan peak frekuensi itu nilainya di tengah-tengah kalau dibandingkan dengan call 1 atau call 3. Nah, sementara kalau untuk rentang minimum dan maksimum, rentang frekuensi minimum dan maksimum itu menjadi yang paling rendah, yaitu sekitar 9.900 Hz. Next. Nah, sementara untuk call 3, itu dia lebih bervariasi. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau untuk yang lebih besar nilainya terdapat di call duration dan pulse number, sementara untuk yang terkecil ada pada call period, interpulse interval, dan peak frekuensi. Dan juga dari keseluruhan call ini didapat
frekuensi dominannya itu adalah 1448 Hz. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi suara katak. Nah, jadi besar kecilnya frekuensi suara katak itu ternyata ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari faktor internalnya sendiri itu adalah dipengaruhi oleh ukuran tubuh. Nah, berdasarkan literatur, frekuensi dominan itu memiliki korelasi yang negatif atau bisa dibilang tidak memiliki korelasi terhadap panjang mulut dan lebar kepala. Sementara durasi nada atau call yang dihasilkan itu memiliki korelasi yang positif dengan panjang kepala. Kemudian untuk faktor eksternal, yaitu bisa disebabkan oleh efek bising lingkungan yang itu dapat mempengaruhi bioakustik katak. Nah, sementara tempo atau cepat lambatnya call yang berlangsung itu banyak dipengaruhi oleh suhu. Next. Kemudian terdapat kesimpulan dari apa yang telah kami lakukan, terutama pada saat kami menganalisis bioakustik katak kodok. Nah, yang pertama ada identifikasi taksonomi, di mana suara kodok ini berfungsi sebagai isolasi reproduksi yang prasigotik, di mana suara yang dianalisis oleh kami itu bertindak sebagai sidik jari biologis yang memungkinkan klasifikasi jenis secara akurat, bahkan pada spesies kriptik atau spesies tersembunyi sekalipun. Kemudian ada interpretasi perilaku atau etologi. Pola suara yang dihasilkan merupakan representasi dari aktivitas perilaku tertentu. Umumnya itu hanyalah panggilan iklan yang berfungsi untuk menarik pasangan ataupun menjaga teritori mereka, kodok itu. Nah, kemudian melalui analisis ini kita dapat membedakan antara panggilan kawin, panggilan peringatan, alarm call, atau panggilan agresi. Nah, kemudian juga ada indikator lingkungan dan kesehatan, di mana frekuensi dan intensitas suara yang kami analisis di Audacity itu mencerminkan kondisi fisiologis individu dan kualitas habitat. Karena produksi suara pada kodok sangat bergantung pada suhu lingkungan dan juga ketersediaan energi dan unsur hara di lingkungan tersebut. Begitu semuanya. Lanjut. Sekian presentasi kami hari ini mengenai analisis bioakustik kodok. Apabila ada salah dan juga keliru, mohon dimaafkan karena kami juga sedang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.